Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 149. Chapter 1022-1024. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Seluruh stadion bersorak ketika mereka melihat Xiao Yan melangkah maju. Terlepas dari apakah dia lawan Wang Chen, hanya keberanian untuk melangkah maju dan menghadapi tantangannya secara langsung, menyebabkan banyak orang memberikan pujian dengan tenang. Senyuman lebat muncul di wajah Huang Quanzunze, yang seperti pohon saat dia duduk di kursi VIP. Meskipun bocah di depannya agak aneh, dia juga memiliki kepercayaan pada Wang Chen. Kekuatan sebenarnya telah mencapai tingkat setengah langkah ke kelas Douzong setelah berendam di kolam darah Gunung Surga. Selama dia diberi waktu yang cukup, masuknya ke kelas Douzong akan diberikan. Selain itu, Wang Chen juga bisa bertarung dengan Douzong biasa jika dia habis-habisan. Bahkan ada kebutuhan yang lebih sedikit untuk menyebutkan situasi saat ini. Lei Zunze, apa yang kamu katakan kepadaku yang mengambil sedikit waktu kompetisi? Huang Quanzunze menatap Lei Zunze saat dia tertawa terbahak-bahak. Lei Zunze tersenyum ketika mendengar ini, tapi tidak menolaknya. Meskipun Xiao Yan tampak sedikit aneh, dia jelas jauh lebih rendah dari Huang Quanzunze di dalam hatinya. Wajar jika Lei Zunze harus memberinya waktu dan wajah. Semoga tidak berlarut-larut. Huang Quanzunze tersenyum. Pandangannya beralih ke Wang Chen di arena, saat dia dengan lemah berkata, masalah ini disebabkan oleh Anda, jadi Anda harus menyelesaikan masalah ini. Anda harus mengetahui konsekuensinya jika Anda gagal menyelesaikannya. Tangan Wang Chen, yang memegang belati hitam pekat, sedikit gemetar saat mendengar kata-kata Huang Quanzunze. Dia membungkukkan tubuhnya sedikit padanya, saat senyum buas muncul di wajahnya. Guru, yakinlah bahwa murid ini akan membiarkan orang ini, yang telah mempermalukan paviliun musim semi kuning kami, membayar harganya. Huang Quanzunze perlahan bersandar di sandaran, dan dengan lembut mengangguk. Jian Zunze dan Feng Zunze di samping, sedikit mengerutkan alis mereka saat melihat ini. Tatapan mereka menatap Xiao Yan di arena dengan ekspresi aneh. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Jika mereka terus menempatkan penghalang, kemungkinan orang tua Huang Quan ini akan meledak hari ini. Para pesaing yang hadir secara otomatis mundur ke samping, ketika mereka mendengar kata-kata Lei Zunze. Mata mereka langsung menatap Xiao Yan di arena. Orang ini berani menerima tantangan Wang Chen. Mereka tidak tahu apakah dia gila atau apakah dia memiliki kepercayaan diri. Alis Feng King Air vertikal saat dia mempelajari sosok Xiao Yan. Tangannya membelah seutas rambut hitam di depan dahinya, saat keraguan melintas di matanya yang cantik. Akibatnya, kemajuan kompetisi pun terhenti. Namun, suasana di puncak gunung tidak menjadi semrawut. Banyaknya teriakan sorak-sorai malah membuat suasana semakin memanas. Banyak orang ingin tahu apakah Xiao Yan akan mampu bertahan di bawah tangan Wang Chen. Tentu saja, ini tidak mengecualikan sikap mereka yang ingin mendengar pemandangan luar biasa lainnya. Lin Yan dengan cemas menggosok kedua tangannya saat dia melihat Xiao Yan yang perlahan berjalan ke arena. Hatinya merasa sedikit menyesal. Dia samar-samar bisa merasakan aura Xiao Yan jauh lebih kuat darinya. Namun, Wang Chen adalah seseorang yang berada di puncak kelas Do Huang. Selain itu, dikabarkan bahwa orang ini memiliki kekuatan yang bisa melawan seorang elit Douzong. Hal yang membuatnya paling khawatir adalah Wang Chen adalah orang yang kejam. Setiap kali dia bertarung dengan seseorang, pihak lain pasti akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Xiao Yan kemungkinan akan berada dalam posisi berbahaya saat bertarung dengannya. Sialan, jika orang ini berani menyakiti Xiao Yan, aku yang dulu tidak akan melepaskannya dengan mudah, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku ini. Lin Yan dengan kejam mengatupkan giginya. Kilatan tajam juga melintas di matanya. Dia adalah orang yang sangat menghargai persahabatan, dan dia memiliki hubungan yang dalam dengan Xiao Yan. Jika sesuatu terjadi padanya, dia pasti tidak akan hanya duduk diam di samping. Wang Chen menatap Xiao Yan, yang perlahan berjalan mendekat, dengan sepasang mata gelap. Xiao Yan akhirnya berhenti tidak jauh di depannya. Belati di tangan Wang Chen dengan cepat diputar, sebelum dia mengepalkan gagang mereka. Belati dengan patuh berhenti di tangannya. Jika kamu mengaku kalah sekarang dan bersujud 3 kali, aku bisa membiarkanmu tersesat dari Lightning Mountain. Wang Chen melirik Xiao Yan dan tertawa dengan suara padat. Xiao Yan hanya tersenyum di hadapan Wang Chen yang jahat. Dia mengepalkan tinjunya dan Douqi segera melonjak dari tubuhnya. Itu dengan cepat berkumpul di telapak tangannya, dan pedang energi hijau giok terbentuk. Pedang Suan berat terlalu mencolok. Jika dia membawanya ke sini, dia akan segera dikenali.
Di sisi lain, pedang besar yang dibentuk oleh energi ini tampak buram, dan juga tampak seperti pedang biasa. Senyum sinis di wajah Wang Chen tanpa sadar menjadi lebih padat saat melihat Xiao Yan mengabaikan kata-katanya. Niat membunuh di matanya dengan cepat meningkat. Berat, aku akan membiarkanmu menyesal telah menyinggung Yellow Spring Pavilion. Suara menyeramkan baru saja terdengar saat tubuh Wang Chen bergetar. Dia berubah menjadi pelangi hitam. Dalam waktu nafas, dia muncul di belakang punggung Xiao Yan. Belati di tangannya bergerak seperti kilat. Mereka menembus dua titik fatal, leher dan bagian belakang jantungnya. Dentang, dentang. Wang Chen mungkin cepat, tetapi belati belum mendarat di tubuh Xiao Yan, ketika pedang energi hijau giok mengeluarkan suara, "Sua". Itu muncul di belakang punggungnya. Setelah itu, dia dengan mudah memblokir serangan belati. Wajah Wang Chen tidak menunjukkan perubahan apapun, setelah serangan pertamanya terbukti sia-sia. Doki berwarna hitam, yang berisi rasa dingin yang pekat, berlama-lama di atas belatinya seperti ular berbisa. Mereka berubah menjadi dua ular piton hitam besar, yang melewati pedang energi besar dan dengan keras menembus ke arah kepala Xiao Yan. Bang, bang. Piton energi besar baru saja menerjang ketika kepalan yang terbuat dari angin, membawa ledakan sonik yang dalam, mendarat di atasnya, menghancurkannya dalam prosesnya. Setelah menghancurkan ular sanca energi besar, pedang energi di tangan Xiao Yan mengeluarkan suara, "Sua". Itu membawa ledakan sonik karena mengipasi dengan keras. Angin kencang memaksa Wang Chen mundur. "Kamu hanya biasa-biasa saja." Wajah Xiao Yan mengungkapkan senyuman, saat dia mengayunkan pedang berat di pundaknya. Namun, suaranya yang tenang hanya membuat mata Wang Chen menjadi lebih galak. "Ini hanya pemanasan. Tidak perlu berbicara begitu arogan." Lidah merah cerah Wang Chen menjilat belati. Doki seperti tinta hitam gelap melonjak keluar dari tubuhnya, seolah-olah pilar tinta yang sangat besar telah melesat ke langit. Kekuatan Doki ini melebihi orang biasa di puncak kelas Do Huang. Saat ini, hanya aura Wang Chen yang sudah bisa dianggap sebagai Dozong kuasi elit. Meskipun masih ada celah yang sangat besar dengan elit asli Dozong, itu pada akhirnya jauh lebih kuat daripada beberapa ahli di puncak kelas Do Huang. Banyak seruan dipancarkan dari luar arena, saat mereka merasakan aura kuat Wang Chen, beberapa di antaranya mengandung rasa iri. Wang Chen saat ini sudah mengambil setengah langkah ke kelas Dozong. Setengah dari celah besar antara Do Huang dan Dozong sudah dilintasi oleh Wang Chen. Separuh sisanya hanyalah masalah waktu. Wajah Feng Qing'er, Mu Qingluan, dan Tang Ying di arena tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Semuanya basah kuyup di kolam darah Gunung Surga, dan tahu bahwa mereka telah memperoleh banyak manfaat darinya. Sesuai ekspektasi, bahwa Wang Chen ini juga telah mengambil setengah langkah ke kelas Dozong. "Kuaso Dozong ya," Xiao Yan bergumam. Dia menyipitkan matanya saat pandangannya menatap Doki yang kuat, yang bertahan di sekitar Wang Chen seperti angin puyuh. Ketika dia bertukar pukulan dengan orang ini di pegunungan mata surga, dia jelas berada di puncak kelas Do Huang. Kemungkinan bantuan dari Heaven Mountain Blood Pool telah memungkinkannya untuk mendapatkan terobosan seperti itu. Saat ini, Anda telah kehilangan kesempatan terakhir Anda untuk menunjukkan penyesalan. Wajah Wang Chen ditutupi dengan keganasan. Tampaknya sedikit terdistorsi, menyebabkannya tampak sangat menakutkan. Xiao Yan mengerutkan kening. Orang ini memang agak merepotkan untuk dihadapi. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang tahu berapa lama dia akan terjerat. Selain itu, seseorang mungkin melihat sesuatu selama periode waktu ini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah dia mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Sama seperti Xiao Yan telah mengambil keputusan, Wang Chen, yang auranya telah mencapai puncaknya, mengungkapkan senyum yang lebih buas di wajahnya. Tubuhnya bergerak dan kekuatan korosif yang kuat di permukaan tubuhnya, menyebabkan jurang panjang muncul di tanah. Tarian belati bulat yang mengikis tulang. Kecepatan Wang Chen juga jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Kedua belati di tangannya berubah menjadi cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang bahkan menyebabkan banyak bekas luka muncul di udara. Sudut tarian belati sangat aneh. Mereka pada dasarnya meresap di sekitar Xiao Yan. Cahaya hitam itu bahkan mengandung gelombang dingin, yang mengebor ke dalam hatinya. Mata Xiao Yan membeku. Wang Chen ini pasti menggunakan semacam keterampilan Do kelas tinggi. Selain itu, sepertinya levelnya cukup tinggi. Yellow Spring Pavilion ini benar-benar memenuhi reputasinya, sebagai salah satu dari 4 pavilion yang hidup berdampingan. Pedang pengaliran tubuh dengan 6 gabungan. Pedang berat di tangan Xiao Yan juga bergerak sesuai keinginan hatinya saat ini, dengan cepat membentuk banyak bayangan pedang.
Itu membentuk jaring pedang padat yang benar-benar melilit tubuh Xiao Yan. Dentang-dentang, cahaya hitam yang datang dari segala arah mengalir ke jaring petnak saat suara jernih terus meletus. Setiap kali suara jernih muncul, riak energi yang sangat besar akan dengan cepat melonjak, membentuk banyak jaring laba-laba seperti retakan di arena kayu perak yang keras. Seruan segera dipancarkan dari sekitar, saat semua orang menyaksikan pertukaran yang mempesona di medan pertempuran. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Yan akan bisa bertarung secara merata dengan Wang Chen saat dia melepaskan dokinya ke puncaknya. Pada saat ini, siapapun, terlepas dari betapa bodohnya mereka, dapat mengatakan bahwa pilihan Xiao Yan untuk menyetujui pertarungan bukanlah tindakan sembrono. Sebaliknya, dia benar-benar memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk bertarung dengan pihak lain. Di kursi VIP, senyuman di wajah Huang Quanzunze berkurang. Pada akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi ekspresi suram. Dari akal sehatnya, kekuatan Xiao Yan terus meningkat. Dalam waktu singkat, itu mendekati Wang Chen. Apalagi masih mendaki. Feng Zunze, Lei Zunze, Jian Zunze, dan yang lainnya, secara bertahap mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka. Semuanya segera tenggelam dalam pikirannya. Orang ini memang menyembunyikan kekuatan aslinya. Jika ini masalahnya, sepertinya yang bermasalah adalah Wang Chen. Sebuah busur kecil tanpa sadar melingkar di wajah Feng Zunze dan Jian Zunze ketika mereka memikirkan hal ini. Sementara keduanya sombong, perubahan tak terduga terus muncul di arena. Orang bisa melihat bayangan pedang yang telah membungkus tubuh Xiao Yan tiba-tiba menghilang. Aura kuat yang jauh lebih kuat dari Wang Chen segera muncul seperti puncak gunung yang naik dari dataran, melonjak ke langit saat melakukannya. Doki yang agung dengan mudah menerobos jaring pedang yang dibentuk oleh belati Wang Chen. Dengan kilatan pedang, api yang tidak biasa dengan cepat berkumpul di ujung pedang. 6 pedang mengalir tubuh bersama, 6 tembakan gabungan. Pedang pengaliran tubuh 6 bersama dibagi menjadi 3 tingkat, api membelah, api yang mengalir tubuh, dan api 6 gabungan. Perbedaan kekuatan ketiga level ini juga sangat besar. Namun, Xiao Yan jarang menggunakan teknik menyerang pedang pengaliran 6 tubuh bersama, sejak mempraktikkan keterampilan ini karena hal yang paling dia hargai adalah kemampuan pertahanan dari pedang off pengaliran tubuh 6 bersama. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa pedang pengaliran badan 6 gabungan tidak memiliki poin bagus lainnya. Agar bisa mencapai kelas di tingkat menengah, kekuatan serangan dari pedang badan 6 gabungan secara alami akan lebih kuat daripada tsunami pemecah api jika digunakan dengan baik. Namun, Xiao Yan di masa lalu bisa paling banyak menggunakan membelah api karena keterbatasan kemampuannya. Dia harus memaksakan diri jika dia menggunakan tubuh mengalir api. The Six Joint Fire bahkan lebih jauh. Namun, terobosannya ke kelas Douzong kali ini telah memungkinkan semua kemampuannya untuk melompat ke depan dalam semalam. Dia juga telah melangkah ke tingkat api 6 bersama dari pedang pengaliran badan 6 bersama ini. Ini adalah salah satu dari berbagai manfaat yang dibawa oleh maju ke kelas Douzong. Douzong dan Do Huang adalah dua level yang sangat berbeda. Kecuali seseorang di puncak kelas Do Huang memiliki beberapa kartu truf yang benar-benar kuat, ketika mencoba untuk melompat melintasi kelas untuk menantang seorang elit Douzong, akhir seseorang pasti akan sangat menyedihkan. Lagi pula, jarak antara keduanya terlalu besar. Ini juga pertama kalinya Xiao Yan menggunakan api 6 gabungan dari pedang pengaliran 6 tubuh bersama sejak Xiao Yan menerobos ke kelas Douzong. Meskipun dia kesulitan memprediksi kekuatannya, dia tahu bahwa itu pasti akan lebih kuat daripada jika dia menggunakan semua kekuatannya untuk melepaskan tsunami yang memecah api. Api aneh yang tampak coklat kehijauan menempel dengan lembut di permukaan pedang. Nyala api ini bukanlah nyala api yang nyata. Sebaliknya, itu adalah nyala api aneh yang muncul ketika doki di dalam tubuh Xiao Yan dikompresi ke titik yang sulit dibayangkan. Tentu saja, ini tidak bisa dianggap nyala api. Paling-paling, ini bisa dianggap sebagai alternatif dari doki terkompresi. Beruntung dia sudah mencapai kelas Douzong. Jika tidak, dengan kekuatan Do Huang sebelumnya, pasti tidak mungkin baginya untuk menekan doki sedemikian rupa. Api coklat kehijauan menempel di ujung pedang, tampak seolah-olah itu akan tersebar dengan satu pukulan. Namun, nyala api yang tidak mencolok inilah yang merobek garis hitam selebar jari di udara, seperti pedang yang sangat tajam ketika diayunkan dengan angin pedang. Tidak ada ledakan sonik atau fenomena tidak biasa lainnya saat pedang diayunkan. Hanya semacam keheningan yang mematikan seperti itu sebelum gunung berapi meletus. Namun, ayunan lembut penguasa inilah yang menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir, yang memiliki pengetahuan, berubah. Tang Ying, Mu Qingluan,
dan bahkan Feng Qing'er mengungkapkan kesungguhan di mata mereka. Ketidakpercayaan dan keterkejutan memenuhi mata mereka saat mereka melihat Xiao Yan. Orang ini sebenarnya adalah seorang elit Dozong. Meskipun Xiao Yan telah sedikit mengubah penampilannya, dia masih terlihat sangat muda. Oleh karena itu, ketika Tang Ying dan yang lainnya melihat bahwa aura yang menyebar dari tubuhnya sebenarnya telah mencapai kelas Dozong, badai besar telah muncul di dalam hatinya. Itu tidak tenang bahkan setelah waktu yang lama. Orang ini, alis Feng Qing'er dirajut. Mata cantiknya menatap Xiao Yan dengan seksama. Ketika auranya benar-benar meletus sebelumnya, perasaan familiar aneh yang dia rasakan sebelumnya telah menjadi jauh lebih padat. Dia jelas menyadari bahwa perasaan yang tidak diketahui semacam ini tidak akan muncul secara acak. Selain itu, persepsinya juga jauh lebih kuat dari orang biasa. Tentu saja, dibandingkan dengan kelompok Tang Ying, orang-orang yang merasa paling tercengang adalah lautan orang di dalam stadion. Sejak awal, tidak ada yang percaya pada Xiao Yan sebagai pemenang. Sekarang, bagaimanapun, aura yang meletus seperti gunung berapi dari tubuh Xiao Yan benar-benar melebihi Wang Chen. Wang Chen adalah kuasa Dozong. Di level berapa Xiao Yan yang telah melampauinya? Hanya ada dua kata yang menjawab pertanyaan itu, Dozong. Dengan kehilangan kata, kuasi, di depan, jarak antara mereka seperti surga dan bumi. Orang ini, benar-benar telah mencapai kelas Dozong. Lin Yan di tepi arena juga menatap punggung Xiao Yan dengan tatapan tertegun. Ketika dia meninggalkan kekaisaran magia saat itu, dia dengan jelas ingat bahwa Xiao Yan hanya berada di puncak kelas Dowang. Sekarang, bagaimanapun, dia benar-benar melompat ke keberadaan Dozong hanya setelah beberapa tahun yang singkat. Apakah kecepatan latihan semacam ini tidak terlalu menakutkan? Harus diketahui bahwa dia telah mencapai level bintang 4 Do Huang, namun kekuatannya hanya melonjak karena dia secara tidak sengaja memperoleh warisan dari leluhur. Namun, kecepatan yang dia banggakan tampaknya tidak layak bahkan disebutkan dibandingkan dengan Xiao Yan. Meskipun Lin Yan mengagumi Xiao Yan, perkiraan tertinggi dari kekuatannya ketika mereka bersatu kembali adalah yang paling setara dengan Wang Chen. Namun, dia tidak pernah menyangka Xiao Yan benar-benar bisa mencapai kelas Dozong. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Xiao Yan berani secara terbuka menerima tantangan Wang Chen. Dengan kekuatannya saat ini, berapa banyak di antara generasi muda yang cocok dengannya? Bahkan Wang Chen hanya berada di tingkat kuasa Dozong, meskipun memiliki dukungan dari makhluk hebat seperti paviliun musim semi kuning. Ekspresi Huang Quan Zunze di kursi VIP menjadi sangat gelap dan dingin saat ini. Tatapannya dengan sinis menatap Xiao Yan. Dia sebenarnya salah kali ini. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang salah. Lei Zunze, Feng Zunze, dan Jian Zunze di sampingnya juga menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Sesaat kemudian, ekspresi serius melintas di mata mereka. Meskipun seorang Dozong tidak layak menyebabkan mereka bertindak seperti ini, usia Dozong ini hanya sekitar 20 tahun. Dengan mampu mencapai level seperti itu pada usia yang begitu muda, orang ini memiliki bakat seperti monster, atau latar belakang yang sangat bagus yang mendukungnya dari belakang. Sepertinya orang ini tidak sederhana. Wang Chen bukan tandingannya. Jian Zunze membelai jenggotnya saat dia perlahan berbicara. Mata Huang Quan Zunze menjadi dingin saat mendengar kata-kata Jian Zunze. Dia menjawab dengan suara dingin dan gelap, ini belum berakhir. Menebak hasil secara acak hanya akan mempermalukan diri Anda sendiri. Sudut mulut Jian Zunze melengkung. Matanya melihat ke arena dan dengan dingin tertawa, aku ingin melihat siapa yang pada akhirnya akan malu. Selama saling balas bertukar antara keduanya, situasi di dalam arena telah menjadi sangat berbahaya dalam hitungan detik. Keganasan di wajah Wang Chen menjadi lebih kaku dalam menghadapi serangan pedang diam-diam Xiao Yan. Perasaan padat bahaya menyebar samar-samar dari dalam hatinya, naik ke setiap sudut tubuhnya seperti itu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana anak nakal ini bisa menjadi Dozong? Wang Chen menggertakkan giginya. Dia menghirup napas dalam-dalam, saat matanya dengan cepat berubah menjadi merah. Kegilaan melonjak keluar dari hatinya. Dia jelas tahu hukuman apa yang akan menunggunya begitu dia kembali, jika dia dikalahkan di tangan Xiao Yan. Saat dia memikirkan ini, kegilaan di dalam hati Wang Chen menebal. Pada akhirnya, raungan seperti binatang buas keluar dari tenggorokannya. Setelah raungan ini, pembuluh darah kecil di kulit Wang Chen tiba-tiba pecah. Dalam sekejap, dia berlumuran darah. Keterampilan darah musim semi kuning. Di bawah raungan gila Wang Chen, auranya naik dengan liar seperti panah api dalam sekejap. Mengikuti peningkatan kekuatan auranya, kedua matanya berubah warna menjadi hitam pekat.
Energi hitam gelap melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah, menyebar. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti binatang purba yang ganas, memancarkan keganasan yang buas. Kelompok Tang Ying tanpa sadar menghirup udara dingin, ketika mereka melihat penampilan Wang Chen. Orang ini bahkan telah menggunakan skill darah musim semi kuning, sungguh gila. Energi hitam pekat bertahan di atas tubuh Wang Chen. Kekuatannya yang agung bahkan menyebabkan ruang bergetar. Kekejaman melintas di matanya saat dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Energi hitam pekat diaglomerasi dengan cara seperti kilat. Energi hitam pekat dengan cepat menggumpal, saat bau mayat menyebar dari tangan kanan Wang Chen. Segera, seluruh lengannya menjadi hitam seperti tinta. Lengan mayat busuk musim semi kuning. Lengan hitam gelap itu tiba-tiba melesat dengan raungan rendah. Sebuah retakan terbentuk di udara ketika lengan hitam itu menghantam. Arena kayu perak yang kokoh, tampaknya telah menemui musuh bebuyutannya karena dengan cepat kehilangan kilau. Segera, itu seperti kayu yang layu, menjadi kekuningan dan busuk. Itu adalah lengan mayat busuk musim semi kuning. Itu adalah do skill yang sangat kuat dari Yellow Spring Pavilion. Banyak teriakan heran segera terdengar di luar arena, ketika semua orang melihat lengan hitam Wang Chen. Jelas, skill do ini cukup terkenal. Seruan di luar arena baru saja terdengar, ketika sosok pedang yang jatuh, akhirnya membawa gumpalan api coklat kehijauan tiba-tiba jatuh. Setelah itu, tiba-tiba ia bertabrakan dengan lengan hitam. Sudut mulut Xiao Yan diangkat menjadi lengkungan es, saat tabrakan terjadi. Gumpalan Glazed Lotus Core Flame diam-diam disalurkan, melalui tubuh pedang sebelum akhirnya ditembakkan. Bang! Tabrakan mendadak itu menghasilkan ledakan yang menggetarkan jiwa. Riak energi yang tak tertandingi menyebar, dari titik di mana keduanya melakukan kontak. Itu menyapu seperti badai, dan arena kayu perak langsung berakhir sebagai lubang besar. Garis tebal lengan dengan cepat menyebar seperti sarang laba-laba. Dalam sekejap mata, mereka menempati setengah dari arena, sementara pecahan kayu terbang kemana-mana. Pecahan kayu berwarna perak ditembakkan dengan kecepatan tinggi seperti badai. Cahaya perak berkedip-kedip saat sinar matahari melesat, membuatnya tampak sangat indah. Tornado yang baru saja terbentuk dari pecahan kayu berwarna perak, ketika sosok tiba-tiba melesat darinya. Itu segera membentur arena. Setelah itu merobek dan membentuk jurang besar di arena, yang panjangnya hampir 100 meter. Seluruh stadion benar-benar sunyi. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya membosankan, saat mereka melihat sosok hitam gelap yang dimasukkan ke dalam kayu perak. Grup Wang Chen berjuang untuk memanjat. Namun, seteguk darah segar dimuntahkan. Dia akan melakukan manuver dokinya, ketika gelombang rasa sakit yang membakar ditularkan dari dalam tubuhnya. Dia buru-buru melihat ke dalam dirinya sendiri, hanya untuk melihat gumpalan api hijau giok yang sangat panas, memancarkan suhu tinggi di dalam tubuhnya, dengan liar menghancurkannya. Ini adalah... Mata Wang Chen segera menyusut, ketika dia merasakan gumpalan api hijau giok ini. Badai yang tercipta dari kayu perak perlahan menghilang. Sosok Xiao Yan perlahan muncul di dalamnya. Matanya yang tajam menatap Wang Chen, yang masih memiliki sisa nafas. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Huang Quan Zunze, yang memiliki ekspresi suram yang menakutkan. Bagus, bagus, bocah, kamu benar-benar mengejutkan diri yang mulia ini. Huang Quan Zunze perlahan berdiri. Suaranya mengungkapkan niat membunuh dan amarah, bahwa dia mencoba yang terbaik untuk menekan. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Dia menangkupkan tangannya ke Huang Quan Zunze dan berkata, saya sudah memenuhi kesepakatan. Selamat tinggal. Xiao Yan berbalik dan berjalan ke tepi stadion, setelah mengucapkan kata-kata ini. Batuk, tunggu. Tepat ketika Xiao Yan berbalik, dan mengambil lebih dari selusin langkah, suara batuk yang berisi tawa padat ditransmisikan. Xiao Yan menghentikan langkahnya dan menoleh. Matanya dingin saat dia melihat Wang Chen, yang naik dari tanah dengan susah payah. Suara Xiao Yan sedingin es saat dia berkata, apakah kamu masih ingin melanjutkan? Batuk. Wang Chen memuntahkan seteguk darah. Senyuman buas di wajahnya tampak sangat menakutkan, ketika bercampur dengan darah segar. Saya benar-benar tidak menyangka, bahwa Anda akan maju ke kelas Douzong dalam waktu 3 bulan. Sepertinya Anda mendapatkan yang terbaik dari Heaven Mountain Blood Pool, tidakkah Anda setuju? Xiao Yan. Tawa buas Wang Chen membuat semua orang yang hadir tercengang. Sesaat kemudian, suara "Sua" muncul saat mata yang tak terhitung jumlahnya, membawa ketidakpercayaan dan berhenti di Xiao Yan, yang tiba-tiba berhenti di arena. Xiao Yan. Xiao Yan yang memiliki dendam dengan Wind Lightning Pavilion. Xiao Yan yang dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi,
yang ditempatkan oleh 3 tetua agung dari Paviliun Utara Angin Petir. Orang yang lolos dari tangan Fei Tian. Tak terhitung banyaknya orang di luar arena langsung menjadi benar-benar terpana. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda yang tidak dikenal, yang telah mengalahkan Wang Chen, sebenarnya adalah Xiao Yan, yang baru-baru ini membuat keributan di wilayah utara. Selain itu, hal yang benar-benar menyebabkan mereka merasa sangat tidak percaya, adalah bahwa orang ini benar-benar berani datang ke Gunung Petir, meskipun konfliknya dengan Wind Lightning Pavilion. Apakah ini tidak menyerahkan dirinya untuk ditangkap? Orang ini sebenarnya Xiao Yan. Apakah dia gila? Tang Ying membuka mulutnya. Wajah dinginnya mengungkapkan ekspresi tertegun saat dia melihat Xiao Yan. Si bodoh ini dia benar-benar datang. Wajah cantik Mu Qingluan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka orang ini akan berani datang ke Gunung Petir ini. Sebenarnya dia, tidak heran, tanpa diduga keberaniannya telah mencapai sejauh itu. Sepertinya dia benar-benar tidak mempedulikan Wind Lightning Pavilion saya. Mata cantik Feng Qing'er menatap Xiao Yan, saat sudut bibirnya perlahan terangkat menjadi sedikit melengkung. Sedikit rasa dingin dan arogansi hadir di dalamnya. Dia selalu benar-benar berharap untuk bertukar pikiran dengannya. Dia akan memulihkan reputasi Wind Lightning Pavilion melalui itu. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya terakhir kali. Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP tercengang, saat mereka melihat kebisingan di seluruh tempat. Sesaat kemudian, mereka akhirnya pulih. Senyum di wajah mereka juga perlahan ditarik, saat mereka menatap Xiao Yan di arena dengan wajah tanpa ekspresi. Jari Lei Zunze dengan lembut menepuk sandaran tangan. Suara kecil itu memberikan perasaan yang sangat menekan. Lei Zunze juga pernah mendengar nama Xiao Yan. Mengandalkan kekuatan seseorang, untuk mengubah Wind Lightning Northern Pavilion menjadi keadaan yang menyedihkan, bukanlah sesuatu yang bisa dicapai orang biasa. Fei Tian, apakah dia Xiao Yan itu? Mata Lei Zunze menunjukkan kilatan cahaya yang samar-samar berkedip, saat dia menoleh ke Fei Tian di samping dan dengan acuh tak acuh bertanya. Huang Quan Zunze yang tampak padat tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya, saat dia dengan jelas merasakan kemarahan yang tersembunyi dalam suara Lei Zunze. Dia mengecilkan tubuhnya kembali. Tidak disangka orang ini adalah Xiao Yan yang menyebabkan keributan baru-baru ini. Jadi, masalah hari ini akan sedikit menyenangkan. Feng Zunze dan Jian Zunze di samping juga terkejut karena hal ini. Tatapan mereka sedikit aneh, saat mereka mengamati Xiao Yan. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Ini adalah masalah Wind Lightning Pavilion, dan tidak pantas bagi mereka untuk mengatakan apapun. Fei Tian berjubah perak buru-buru bangun, ketika dia mendengar kata-kata Lei Zunze. Saat ini, wajahnya menjadi sedikit jelek. Dia sudah dimarahi oleh Lei Zunze lebih dari sekali, karena masalah dengan Xiao Yan. Selain itu, dia juga menderita ejekan dari 2 orang lainnya di sampingnya. Tak disangka, masalah yang sempat dikesampingkan hari ini diangkat kembali. Fei Tian mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya. Dia mengambil 2 langkah ke depan, dan matanya yang jahat menoleh ke Xiao Yan di arena saat dia dengan dingin berkata, "Bocah, lepaskan benda di wajahmu." Tatapan seluruh tempat bergeser seiring dengan suara itu. Mereka semua berkumpul di Xiao Yan. Sebagian besar orang yang hadir tahu bahwa ada konflik antara Wind Lightning Pavilion dan Xiao Yan. Jika identitas Xiao Yan dikonfirmasi, anak kecil ini kemungkinan besar tidak akan beruntung hari ini. Terlepas dari seberapa kuat dia pasti tidak akan berhasil melarikan diri hidup-hidup setelah dikelilingi oleh begitu banyak ahli dari Wind Lightning Pavilion. Mata Xiao Yan juga menjadi sedikit gelap dan serius dalam menghadapi tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak menyangka akan dikenali oleh Wang Chen. Itu mungkin karena api surgawi. Ketika mereka bertukar pukulan saat itu, Wang Chen menyadari bahwa api surgawi Xiao Yan memiliki efek menekan pada dokinya. Secara alami, dia memiliki kesan yang dalam tentang itu. Mata Xiao Yan dingin saat menyapu Wang Chen, yang tersenyum dengan sikap buas. Segera, sesosok tubuh bergegas. Lin Yan memegang tombak panjang di tangannya, dan muncul di samping Xiao Yan dengan wajah serius. Akhirnya dia bertanya dengan suara yang dalam, "Apakah Anda ingin menyerang?" Xiao Yan sedikit menggelengkan kepalanya. Mengingat kekuatan mereka berdua, kemungkinan mereka untuk berhasil melarikan diri sangat rendah, jika mereka dengan paksa mencoba untuk keluar. "Serahkan saja padaku." Xiao Yan melambaikan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya. Dia segera tertawa dengan suara dingin, saat tangannya meraih wajahnya. Sebuah item yang terbuat dari kulit jatuh darinya, memperlihatkan wajah asli Xiao Yan. Karena dia sudah tidak bisa bersembunyi, secara alami tidak perlu menyembunyikan wajahnya lagi.
Mengapa? Kepala Paviliun Fei Tian, apakah Anda berencana menyerang saya lagi hari ini? Wajah Fei Tian menjadi gelap dan dingin ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang telah terpatri dalam ingatannya. Tenggorokannya mengeluarkan tawa marah saat tubuhnya bergerak. Guntur bergema di tempat itu dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Ekspresi Xiao Yan berubah saat melihat tubuh Fei Tian menghilang. Dia mengirim Lin Yan kembali dengan telapak tangan saat kilat berkedip di kakinya. Tubuhnya sedikit bergetar. Tubuh Xiao Yan baru saja bergetar ketika Fei Tian muncul di belakangnya dengan cara seperti hantu. Cakar tangannya, yang diselimuti oleh petir, dengan keras menembus dada Xiao Yan. Namun, sangat disayangkan tidak sedikit pun darah segar yang muncul. Afterimage, tangan Fei Tian bergetar dan bayangan setelahnya hancur. Dia perlahan berbalik, dan matanya dengan dingin, mendarat pada Xiao Yan yang tergantung di tempat beberapa lusin meter di atas tanah. Dia dengan dingin tertawa, ini baru beberapa bulan sejak terakhir kali aku melihatmu, tapi kekuatanmu telah meningkat. Pantas saja kamu begitu sombong. Wind Lightning Pavilion hanya biasa saja. Ia mengkhususkan diri pada orang tua yang menindas yang lebih muda, dan menggunakan keunggulan numeriknya untuk menindas orang lain. Tatapan Xiao Yan sedingin es saat dia menatap Fei Tian. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa. Matanya terangkat, saat dia melihat Lei Zunze tanpa ekspresi di kursi VIP. Dia mengejek, jika Lei Zunze benar-benar merasa bahwa diri kecil ini memiliki permusuhan besar dengan Wind Lightning Pavilion, mengapa Anda tidak bertindak secara pribadi? Dengan kekuatan Douzun Anda, saya yang kecil pasti tidak akan bisa bertahan dari satu pertukaran dari Anda. Mengapa Anda harus membuatnya sangat merepotkan? Kata-kata Xiao Yan segera menimbulkan keributan di stadion. Cukup banyak orang bertanya-tanya, apakah Xiao Yan telah membenturkan kepalanya ke sesuatu. Dia berani memprovokasi Lei Zunze saat ini. Namun, beberapa individu yang lebih pintar, mengeluarkan pujian dengan tenang di dalam hati mereka setelah tertegun. Status seperti apa yang dimiliki Lei Zunze? Seorang elit Douzun, eksistensi yang seperti raksasa di wilayah Central Plains. Statusnya memiliki kesenjangan besar dengan Xiao Yan yang sulit diukur. Ini adalah masalahnya, terlepas dari apakah itu dalam hal reputasi atau kemampuan. Setelah Xiao Yan mengucapkan kata-kata itu, Lei Zunze tidak akan berani menyerang Xiao Yan secara pribadi hari ini, kecuali dia ingin mendapatkan reputasi menindas seseorang yang lebih muda, hanya karena dia lebih tua. Dengan kata lain, kata-kata Xiao Yan ini telah membantu menghentikan suara gemuruh yang benar-benar berbahaya. Dengan kekuatannya saat ini, selain menghadapi seorang elit Douzun, dia masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri, bahkan melawan seorang ahli seperti Fei Tian. Bocah ini benar-benar licik. Jian Zunze tertawa pelan, sebelum melirik Lei Zunze di sampingnya, yang tetap tanpa ekspresi. Tidak perlu melakukan trik-trik ini di depan diri yang mulia ini. Diri mulia ini tidak perlu bertindak untuk menangkap Anda. Tatapan Lei Zunze menatap Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Ada sedikit riak dalam suaranya. Dengan penatua seperti Paviliun Utara di depan akting, secara alami Lei Zunze tidak perlu bertindak. Bagaimanapun, hal-hal ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan Wind Lightning Pavilion. Selain itu, jika kepala Paviliun Utara gagal, masih ada kepala Paviliun Barat dan kepala Paviliun Selatan. Xiao Yan tertawa. Haha, anak nakal, tidak perlu berbicara dengan kata-kata yang berduri. Paviliun Barat dan Selatan tidak akan ikut campur dalam masalah Paviliun Utara. Seorang pria bertampang kuat dengan tangan telanjang, tertawa terbahak-bahak dengan suara seperti petir dari kursi VIP. Dia adalah kepala Paviliun Barat. Fei Tian sedikit mengernyit saat mendengar tawa ini. Status antara Xiao Yan dan dia sangat berbeda. Saat itu, dia tidak punya pilihan selain menyerang. Tak disangka Xiao Yan masih berhasil melarikan diri. Ini telah menyebabkan dia kehilangan wajah yang hebat. Karena inilah dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, dan telah meluncurkan serangan saat dia melihat Xiao Yan. Namun, dia merasa sulit untuk membuat keputusan tentang apa yang harus dia lakukan setelah dia menemukan alasannya. Jika dia benar-benar bertindak ketika orang lain tidak melakukannya, dia pasti akan berakhir dengan reputasi menindas yang lemah. Paviliun Petir Angin bukanlah paviliun musim semi kuning. Ia tidak menginginkan reputasi seperti itu. Namun, jika dia tidak menyerang pada saat ini, ahli lain dari generasi yang sama di dalam Wind Lightning Pavilion pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk campur tangan kecuali Lei Zunze memberi perintah. Jadi, memilih apakah akan menyerang atau tidak membuatnya pusing. Fei Tian berjuang sejenak di dalam hatinya, sebelum ekspresi kejam akhirnya melintas di wajahnya.
Xiaoyan ini telah menyebabkan Wind Lightning Northern Pavilion-nya kehilangan reputasinya. Dia pasti tidak akan membiarkan Xiaoyan pergi hari ini. Setelah Fei Tian mengambil keputusan di dalam hatinya, kekuatan yang agung dan menakutkan perlahan terbangun dari dalam tubuhnya. Di bawah daya tarik aura yang menakutkan ini, lapisan awan di langit yang jauh mengeluarkan suara gemuruh. Petir perak berkedip di dalam mereka saat guntur terdengar. Mata Xiaoyan tenggelam saat melihat ini. Dia tidak menyangka orang tua ini akan rela berakhir dengan reputasi buruk, dengan bersikeras menyerangnya. Xiaoyan, lari! Lin Yan buru-buru berteriak dari dalam arena. Kekuatan Fei Tian benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun Xiaoyan telah maju ke kelas Dozong, jarak antara Xiaoyan dan dia sangat sulit untuk diukur. Xiaoyan pada dasarnya tidak memiliki peluang menang jika keduanya bertarung. Xiaoyan sedikit menggelengkan kepalanya. Tempat ini adalah Gunung Petir, markas besar paviliun petir angin. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, ketika harus melarikan diri. Hanya dengan melakukan pertarungan yang berisiko dia akan memiliki kesempatan untuk hidup. Mata Xiaoyan terangkat saat dia melihat ke kejauhan. Akhirnya, mereka berhenti di depan Feng Zunze berjubah hijau, yang tampak sangat bebas dan santai di kursi VIP. Apakah orang ini orang yang dapat dipercaya seperti yang dikatakan gurunya? Xiaoyan tentu saja tidak akan mengumumkan nama Yao Lao di depan umum. Segera, dia menarik napas dalam-dalam, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, Feng Zunze, diri kecil ini ingin kamu melihat sesuatu. Feng Zunze terkejut, saat melihat Xiaoyan tiba-tiba berbicara dengannya. Dia segera tersenyum dan berkata, anak kecil, masalah ini antara Anda dan Wind Lightning Pavilion, dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan diri saya yang terhormat. Feng Zunze tidak mengenal Xiaoyan. Tentu saja dia tidak akan menyinggung Wind Lightning Pavilion untuk Xiaoyan, setelah baru saja bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Ini adalah kasusnya, bahkan jika Feng Zunze tidak takut pada Wind Lightning Pavilion. Xiaoyan menyeringai. Dia melepas cincin hitam kuno, yang ditinggalkan Yao Lao, dari jarinya. Setelah itu, dia melemparkannya ke Feng Zunze. Jika dia memang seperti yang dijelaskan Yao Lao dan layak untuk dipercaya sepenuhnya, tindakan Feng Zunze selanjutnya harus membuktikan sesuatu. Tentu saja, jika hasilnya berbeda dari apa yang dibayangkan Xiaoyan, Xiaoyan masih akan menyelesaikan masalah masa depan sendiri. Feng Zunze mengernyitkan alisnya, dan memandang benda hitam pekat yang terbang di atas. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Feng Zunze meraih barang itu dengan tangannya. Setelah itu, dia perlahan membuka tangannya. Cincin hitam pekat yang tidak biasa dan familiar tergeletak di dalamnya. Senyum tipis di wajah Feng Zunze perlahan menegang, saat matanya melihat cincin hitam itu. Pada saat yang sama, tampak seolah-olah seluruh stadion telah diam. Saat ini, tubuh Feng Zunze sepertinya berubah menjadi patung. Matanya kusam saat dia menatap tajam ke cincin dengan jejak spiritual yang dalam. Badai yang menakutkan bersiul dan terbentuk di atas kepalanya. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, semua orang tahu bahwa Feng Zunze saat ini merasakan kegelisahan di dalam hatinya yang tidak dapat dia sembunyikan. Setelah beberapa saat, tubuh Feng Zunze berangsur-angsur rileks, di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Tangannya memegang cincin itu dengan erat, saat dia bersandar di sandaran punggungnya. Kedua matanya secara bertahap tertutup, dan suara lembut membawa nada yang tidak menimbulkan argumen perlahan-lahan keluar. Tidak ada yang diizinkan menyentuh orang ini. Itu tadi alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 149. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.